Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini. Perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Ridai Aziz. Akan membawakan mata kuliah bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Teman-teman mahasiswa pasti dengan melihat judul ini sudah punya gambaran-gambaran ke depan, proyeksi ke depan tentang materinya. Berarti ini berkaitan betul dengan asal-usul bahasa Indonesia. Sebelum jauh membahas tentang asal-usul bahasa Indonesia, sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah asal-usul bahasa itu. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa akan mengatakan bahwa bahasa itu berasal dari Tuhan, anugerah Tuhan, dan memang dititipkan kepada manusia kemampuan tersebut untuk berkomunikasi antar sesamanya. Nah, bisa saja seperti itu. Berikut kita lihat asal-usul bahasa Indonesia. Tadi kan sudah kita singgung sedikit tentang bahasa itu sebenarnya dari mana. Namun, ada dua buah pertanyaan yang sampai sekarang belum ditemukan jawabannya. Sepengetahuan saya sampai sekarang belum ditemukan jawabannya. Pertanyaan apa itu yang berkaitan dengan bahasa? Yang pertama adalah bahasa apa yang pertama kali hadir di muka bumi ini atau yang digunakan oleh manusia di muka bumi ini. Pertanyaan kedua, siapa penggunanya? Nah, jawaban ini secara ilmiah sampai sekarang belum dapat kita jawab secara pasti, secara ilmiah dengan bukti beberapa fakta yang ada dan seterusnya, itu belum ada sampai sekarang. Ya mungkin teman-teman mahasiswa akan mengatakan, Pak, saya tahu apa itu bahasa yang pertama ya bahasa Arab, Pak. Dan juga bahasa Yunani, Pak. Bahasa-bahasa Sanskerta, Pak, dan seterusnya. Nah, bisa dibuktikan tidak? Apakah benar itu merupakan bahasa-bahasa yang pertama? Jangan sampai misalnya tadi bahasa Arab. Ada loh yang mirip bahasa Arab sebelum kita kenal bahasa Arab, namanya bahasa Suryani. Nah, teman-teman bisa lacak di buku-buku bahasa, sejarah bahasa atau asal-usul bahasa, apa itu bahasa Suryani. Ya, mungkin bisa juga cari atau berselancar di laman pencarian Google. Itu sangat mirip dengan bahasa Arab. Terus bagaimana dengan bahasa Alkitab? Jangan sampai juga, oh iya bahasa pertama itu ya bahasanya Alkitab dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua, teman-teman akan menjawab penggunanya adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, bisa saja seperti itu karena kita kenal dari Al-Quran, dari Alkitab dan seterusnya bahwa manusia pertama menghuni bumi adalah Nabi Adam. Tapi bisa tidak dibuktikan secara fakta, secara ada rekamannya tidak? Pada saat itu mustahil loh, tidak ada rekaman. Jadi kalau kita mau ukur secara ilmiah, mungkin belum bisa dibuktikan sampai sekarang. Siapa tahu nanti ke depan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, siapa tahu ke depan akan ada suatu alat yang canggih yang dapat memproyeksikan manusia pertama yang ada di bumi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita lanjut asal-usul bahasa Indonesia. Bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, yaitu Melayu Riau. Hal tersebut ditandai dengan ditemukannya prasasti kedudukan bukit, Karangrai, Kota Kapur, Ganda Suli, dan sebagainya. Jadi, teman-teman mahasiswa perlu ketahui bahwa asal-usul bahasa Indonesia itu ternyata berasal dari bahasa Melayu.
Pak, Malaysia bagaimana? Pak, Singapura bagaimana? Ya, semua menggunakan bahasa Melayu. Namun pada saat itu belum dikatakan bahasa Indonesia, tetapi disebut sebagai bahasa Melayu. Indonesia pun belum Indonesia, namun masih istilahnya Nusantara. Kemudian prasasti-prasasti inilah yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu kuat kalau kita berangkat dari landasan ini. Jadi prasasti ini ditemukan pada masa Kerajaan Sriwijaya, ya, sekitar abad 7-8. Kemudian eh, yang paling berkesan adalah pada saat prasasti ini yang dibuat oleh Kerajaan Sriwijaya itu ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa. Jadi setiap sejarah atau peristiwa-peristiwa penaklukan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, kerajaan sudah sadar bahwa kita harus mengukir kemasan kita ini, menuliskan, mewariskan sejarah kita kepada generasi-generasi yang akan mendatang, sehingga kita tahu bahwa ada loh kerajaan Sriwijaya yang seperti ini. Nah, peristiwa penting sebagai landasan asal-usul bahasa Indonesia itu pada saat Kerajaan Sriwijaya menaklukkan kerajaan kecil di tepi sungai Batanghari. Jadi ada kerajaan kecil di tepi sungai Batanghari itu ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Sekali lagi itu prasasti itu diukir atau ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa. Bahasa Melayu pada hakikatnya orang-orang Nusantara dan sekitarnya mengenal bahasa Melayu itu sebagai lingua franca. Di lingua franca ini adalah bahasa pengantar. Jadi mohon maaf tidak dibaca dengan bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesia itu membaca sesuai dengan tulisannya. Artinya kalau A I U E O ya baca saja A I U E O berdasarkan ejaan bahasa Indonesia. Jadi lingua franca ini bahasa pengantar, ya. Bahasa Indonesia dalam perjalanannya itu dari rumpun Austronesia, kemudian ke Melanesia, akhirnya menjadi Indonesia. Jadi Indonesia itu sendiri di ada yang mengatakan Indonesia adalah Indonesia itu kan wilayah-wilayah Asia. Jadi Indonesia itu adalah kepulauan-kepulauan. Jadi negara atau gugusan kepulauan-kepulauan yang ada di wilayah Asia. Ada juga yang hari ini mungkin ini definisi-definisi yang berkembang, in one Indonesia, mungkin pelesetan-pelesetannya, tapi ini sangat nasional, ya, in one dan Indonesia dalam satu kesatuan Indonesia. Itu ada beberapa pendapat yang saya sempat baca pada saat saya berselancar juga di Google. Namun ini belum ada di buku-buku yang terbitan-terbitan seperti buku Busri dan seterusnya. Lanjut, bahasa asal-usul bahasa Indonesia tadi tentu hanya beberapa hal yang mesti kita ketahui, bahwa ada asal-usulnya dari bahasa Melayu, kemudian ditandai dengan prasasti sebagai tolok ukurnya atau pijakannya atau asasnya. Kemudian pada saat itu yang berkuasa adalah masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian bahasa Melayu pun digunakan sebagai pengantar lingua franca. Ternyata orang-orang Nusantara itu semua mengenal bahasa Melayu. Ya, kita mungkin kalau misalnya di Mandar ya pakai bahasa Mandar, tapi orang suku Mandar juga tahu yang namanya bahasa Melayu. Bugis, Makassar sebenarnya masing-masing punya bahasa daerah, tapi mereka juga mengenal bahasa Melayu tersebut, sehingga di kemudian hari bahasa inilah yang nantinya akan diangkat menjadi bahasa resmi bahasa Indonesia atau bahasa persatuan. Lanjut. Nah, asal-usul atau sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan itu ditandai dengan beberapa tonggak sejarah. Yang pertama adalah tahun 1000, sebenarnya ini keliru ya pengetikannya, itu 1902. Tahun 1902 pemerintah Hindia Belanda mendirikan lembaga kebudayaan di Batavia.
Jadi lembaga kebudayaan ini sebenarnya didirikan oleh pemerintah Belanda, tujuannya untuk apa? Melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di wilayah Nusantara pada saat itu. Mungkin juga ada secara politis menghimpun atau mencari informasi tentang pergerakan-pergerakan yang ada di wilayah Nusantara. Kalau misal ada yang membelot dalam pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Tahun 1908 didirikan juga Taman Bacaan Rakyat yang di kemudian hari pada tahun 1917 itu diganti nama atau berubah namanya menjadi Balai Pustaka. Ternyata di tahun-tahun tersebut, mengapa didirikan Taman Bacaan Rakyat itu, lembaga kebudayaan dan seterusnya, ternyata nenek-nenek kita dulu, kakek nenek kita dulu itu haus akan bacaan, sangat haus dengan bahan-bahan bacaan, ingin tahu banyak tentang hal-hal yang ada di sekitarnya. Namun hari ini bagaimana ya? Apakah kita masih haus akan baca? Mungkin sudah tidak dahaga lagi sehingga banyak mahasiswa sudah tidak mau lagi, artinya tidak minat dalam membaca. Selanjutnya tahun 1903 itu 1903 Tirto Adi Surjo itu menerbitkan Sunda Berita di Bandung dan dengan menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini yang kita kenal ejaannya sebenarnya diciptakan oleh atau namanya ejaan Van Ophusen, itu diciptakan oleh Profesor Van Ophusen berkebangsaan Belanda dibantu dengan Sultan Makmur dan Engku Nawawi pada saat itu. Di sini bahasa Melayu itu sudah diatur penggunaannya. Lanjut, nah ini yang paling penting ini. Teman-teman mahasiswa harus amini ini. Tanggal 28 Oktober 1928 ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi isi Sumpah Pemuda mesti teman-teman mahasiswa harus selalu tanamkan dalam diri, dan inilah sehingga terbentuk Indonesia dan kita bisa menikmati kemerdekaan itu sekarang ini. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Jadi mengapa ikrarnya harus mengaku bertumpah darah yang satu? Bahwa kemerdekaan ini tidak serta-merta diletakkan di atas telapak tangan kita, tidak. Itu butuh perjuangan, dan tidak hanya harta, raga, jiwa dan raga pun itu direlakan demi tanah air tercinta. Jadi bayangkan perjuangan para pahlawan yang gugur untuk merebut Indonesia ini, itu luar biasa. Kemudian yang kedua, kami putra-putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jadi berbangsa satu, bangsa Indonesia tidak akan jadi sebuah negara kalau tidak ada bangsanya yang kuat. Jadi ikrar-ikrar ini harus mampu memicu motivasi perjuangan pemuda pada saat itu. Yang ketiga, ini yang paling penting, yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi bukan berbahasa satu ya, ini keliru biasanya teman-teman mahasiswa. Langsung saja, iya Pak, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Padahal bukan itu. Harusnya menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mengapa dijunjung tinggi? Jadi bahasa Indonesia itu sangat dihargai, ditempatkan di tempat yang paling tinggi sehingga dijunjung. Karena kenapa? Seandainya tidak ada bahasa Indonesia ini sebagai, atau bahasa Melayu ini sebagai bahasa persatuan yang kemudian diubah menjadi bahasa Indonesia, tentu kita masih akan berada pada wilayah yang dikotak-kotakkan atau dipeta-petakan berdasarkan bahasanya. Mengapa? Tidak ada yang dapat menyatukan kita, selalu timbul kesalahpahaman karena perbedaan-perbedaan bahasa yang ada di daerah. Namun hadirnya bahasa Melayu ini sehingga
kita bisa bersatu dan terbentuklah negara Indonesia, negara tercinta Indonesia. Selanjutnya yang terakhir tahun 1938 itu dilaksanakan Kongres pertama di Solo. Disinilah usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada saat itu. Jadi bahasa itu harus betul-betul dipelihara, dibina, dikembangkan, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang terlibat di dalamnya pada saat itu ada cendekiawan dan budayawan. Tentu kita masih ingat Bapak Pendidikan ya, Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa. Iya, beliau sangat luar biasa bagaimana mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia. Iya, hari ini kita kenal Tuturi Handayani, padahal itu ada tiga hal. Oke, lanjut. Setelah kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Bab 15 Pasal 36. Jadi sehari setelah kemerdekaan itu dirumuskan undang-undang, dibuatlah undang-undang. Dalam bab 15 pasal 36 berbunyi bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi ingat baik-baik ini, pasal 36 bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Biasanya selalu saya gunakan pertanyaan-pertanyaan di final nanti itu berkaitan sejarah, pasti ada ini. Tahun 1947 kemudian diresmikanlah penggunaan ejaan Republik atau ejaan Swandi sebagai pengganti ejaan Van Ophusen yang berlaku sebelumnya. Jadi tahun ini ada pergantian, tadinya kita masih menggunakan ejaan Van Ophusen diganti menjadi ejaan Swandi, atau biasa juga sebenarnya disebut ejaan Republik ya. Ini pergantian tersebut dikarenakan hasil pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Jadi mungkin sudah tidak relevan lagi ada perkembangan dalam bahasa, kemudian dibentuklah atau di-upgrade ya, diperbaharuilah ejaan-ejaan tersebut. Tahun 1972 dibentuk MABIM. MABIM ini Majelis Bahasa Indonesia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia. Jadi Majelis Bahasa ya, Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia. Apa yang menarik dibentuknya ini, bahwa bahasa Melayu kembali akan diangkat untuk dijadikan bahasa pengantar. Ini digagas ya. Nanti sebenarnya MABIM itu kembali muncul, artinya kembali bertemu lagi di tahun 2019 kemarin. Mengapa? Ternyata bahasa Indonesia loh yang menarik di sana, karena bahasa Indonesia akan diangkat menjadi bahasa pengantar ya di 3 negara itu. Karena alasannya mudah untuk dipahami, jadi dalam tanda kutip ya, bahasa Indonesia tadi adalah bahasa Melayu. Jadi selanjutnya tahun 2004 itu ada ASEAN. Di ASEAN ini pada awalnya bahasa internasional yang selalu digunakan, namun juga diusulkan bagaimana kalau bahasa Indonesia juga digunakan, dalam tanda kutip tadi lagi bahasa Melayu digunakan di pertemuan konferensi ASEAN ini. Ada lagi tahun 2015 yang menarik sekali, masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi masyarakat ekonomi ini menggunakan bahasa Melayu juga dalam bertransaksi. Jadi tidak lagi menggunakan bahasa Inggris, tapi mengutamakan bahasa-bahasa Melayu. Ya. Tahun 2015 Kongres Bahasa memutuskan 3 hal. Ini yang sangat perlu diperhatikan. Pada tahun 2015 Kongres Bahasa memutuskan 3 hal. Yang pertama, lestarikan bahasa daerah. Yang kedua, utamakan bahasa Indonesia. Ini sering kita lihat di depan
kantor pendidikan, ya, kantor-kantor pendidikan yang ada di wilayah seluruh Indonesia. Dan yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Mengapa dilestarikan bahasa daerah? Karena kuatnya bahasa Indonesia atau perbendaharaan kata yang ada di bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa-bahasa daerah. Jadi kita harus senantiasa melestarikan bahasa daerah kita. Ada ratusan bahasa yang ada di Indonesia, ya, jadi harus dilestarikan. Selanjutnya utamakan bahasa Indonesia dimanapun, kesempatan apapun, ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita, sebagai bahasa nasional kita, identitas-identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian kuasai bahasa asing tadi, kenapa kita harus menguasai bahasa asing? Bahasa asing ini adalah bahasa yang dimaksud adalah bahasa-bahasa internasional. Kenapa? Ketika kita menguasai bahasa asing, itu dunia dalam genggaman kita. Terutama teman-teman mahasiswa ini ya harusnya lebih giat, lebih rajin belajar tentang bahasa-bahasa yang ada di dunia, agar kelak melanjutkan studinya nanti S2, S3 itu kan lebih mudah kalau sudah menguasai bahasa asing. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, ini kedudukannya sebagai bahasa nasional. Jadi bahasa Indonesia itu punya kedudukan sebagai bahasa nasional yang fungsinya ada 4. 1, lambang identitas nasional. Nah, itu kan tadi. Bagaimana lambang identitas nasional? Ya, bahasa Indonesia sebagai orang Indonesia dimanapun kita berada, pasti kita akan dikenali bahwa oh, bahasanya ini kok bahasa Indonesia. Oh, berarti identitas kita sebagai orang Indonesia atau identitas nasional kita. Yang kedua, lambang kebanggaan kebangsaan. Ya, betul, dimanapun kita berada di luar negara Indonesia, pasti bangga ketika kita bertemu dengan orang-orang atau yang berasal dari Indonesia. Pasti bangga kita, oh, orang Indonesia. Langsung ubah, tadinya pakai bahasa asing, mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Bangga kita berbahasa Indonesia. Ketiga, alat perhubungan antar warga daerah dan budaya. Oh, jelas sekali. Kenapa? Kalau misalnya ini kan wilayah Sulawesi, kalau kita menggunakan bahasa Mandar, kemudian kita mau ke Makassar, terus bahasa Mandar kita pakai di sana, pasti tidak nyambung, ya kan? Pasti timbul kebingungan yang sangat kompleks. Ini apa maksudnya dan seterusnya. Pasti lawan bicara kita pun akan kebingungan, kan aneh. Kita pakai bahasa Mandar, kemudian tiba di Makassar pakai bahasa Mandar juga, orang Makassar ya pakai bahasa Makassarnya, wah, tidak nyambung kita. Ya, jadi yang terakhir alat pemersatu suku, budaya dan bahasa. Ya jelas. Kenapa? Alat pemersatu suku budaya. Wah, bahaya kalau tidak ada bahasa Indonesia, ya. Banyak kesalahpahaman, banyak pertikaian dan seterusnya. Misal orang Bugis mengenal kata bosi itu kan hujan, ya. Kalau misalnya di mana bosi itu kan busuk. Nah, ketika bertemu di dalam satu forum, wah, berkelahi itu. Kenapa? Orang Mandar itu ya bakalan tersinggung bahwa oh, bosi ini busuk, saya dikatai busuk ini ya. Akhirnya timbul kesalahpahaman. Misalnya lagi orang Jawa ketemu dengan orang Mandar lagi. Orang Jawa mengatakan padahal maksudnya sangat sopan. Misalnya bertanya opo iki. Opo itu dalam bahasa Indonesia berarti apa ya? Opo iki artinya apa ini? Nah, orang Mandar berdiri. Ya, opo imai nautupa. Opo imai itu nautupa. Wah, ini luar biasa lagi maknanya. Opo itu dalam bahasa Mandar itu adalah berlari, kemudian melompat dan menendang. Itu kan mendobrak ceritanya. Jadi opo ini mendobrak. Pasti ini apa tujuannya, kenapa mau mendobrak ini sampai di sini? Timbul kesalahpahaman. Jadi ini yang akan banyak masalah yang timbul ketika tidak ada bahasa
persatuan. Selanjutnya, ini yang terakhir ya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsinya pun ada 4. 1, bahasa resmi kenegaraan. Ya jelas, kapan presiden kita ketika berpidato menggunakan bahasa daerah. Sudah ada kan? Jadi pasti menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa pengantar dalam pendidikan. Nah, yang kita lakukan hari ini, apakah saya harus menggunakan bahasa daerah saya untuk memberikan perkuliahan secara daring? Tidak kan? Pasti bakalan ada yang kebingungan. Jadi harus ikuti ini sebagai kedudukannya sebagai bahasa negara. Kita harus gunakan fungsinya bahasa Indonesia bahwa kita gunakan sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, ya, pendidikan apapun, supaya terjadi komunikasi yang mudah untuk dipahami. Ketiga, alat perhubungan tingkat nasional. Pertemuan-pertemuan, misalnya ada bupati nih dipanggil ke Jakarta bertemu dengan presiden dan seterusnya, atau dari seluruh provinsi diundang ke sana, pasti menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Seperti peristiwa tadi, kalau pakai bahasa daerah masing-masing, wah kacau. Terakhir adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya jelas. Misalnya teman-teman mahasiswa mau melakukan presentase nih di luar Sulawesi, atau misalnya di Jakarta, diundang sebagai pembicara, ingin mempresentasikan tentang kebudayaan yang ada di wilayah Sulawesi. Kira-kira kalau menggunakan bahasa daerah yang ada di Sulawesi, pasti orang di sana tidak akan paham. Peserta-peserta seminar pasti tidak akan paham. Padahal luar biasa caranya mengungkapkan kebudayaan yang ada di Sulawesi. Namun tidak sampai maksudnya atau pesannya kepada pembicara, lawan bicara atau pendengarnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu pasti menggunakan bahasa Indonesia. Selama di Indonesia, saya menulis nanti skripsi, membuat sitasi penelitian dan seterusnya menggunakan aplikasi, pasti kebingungan kalau tidak menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi jelas bahwa bahasa Indonesia itu betul-betul kita harus utamakan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping kita melestarikan bahasa daerah, harus mengutamakan bahasa Indonesia dan berusaha untuk menguasai bahasa-bahasa asing yang ada di dunia. Ya. Mungkin akan timbul pertanyaan, Pak, berapa bahasa yang dikuasai? Wah, ini bahasa ini. Nanti kita diskusikan ada berapa bahasa yang bisa kita kuasai. Minimal bahasa daerah kita ya, bahasa Mandar, kemudian bahasa Indonesia, ya paling tidak ada bahasa Inggris. Kalau lebih lain ada bahasa Jepang, ada bahasa Cina, dan seterusnya. Oke. Kalau ingin bertanya, silakan. Kita akan berkomunikasi melalui Classroom yang sudah kita buat tadi. Itu ada kode kelas yang saya bagikan di grup WhatsApp. Silakan dimasukkan kode kelasnya dan kita akan berdiskusi lebih lanjut di Classroom. Untuk latihan silakan klik di sini, sama tadi tinggal tekan kontrol atau langsung saja ke kanan, nanti diarahkan ke lamannya. Ini menggunakan Google Form teman-teman mahasiswa, jadi teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan ucap dan seterusnya. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.